Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Setiawan Himantoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan terkait mata kuliah proses industri. Nah, di sesi pertama ini, saya akan coba menyampaikan tentang beberapa pengantar-pengantar yang akan kita bahas di mata kuliah proses industri. Baik teman-teman, semoga teman-teman bisa fokus ya paling tidak 10-15 menit. Video ini durasinya tidak lama. Harapannya kalian bisa mengetahui awal dari proses hingga akhir dari proses di sebuah industri. Oke, saya langsung saja. Nah, definisi industri sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau bahan yang belum bernilai untuk nilai jual menjadi barang yang sudah memiliki nilai jual atau bisa kita bilang laku di pasaran. Nah, hasil dari industri sendiri itu tidak hanya berbentuk barang, akan tetapi ada juga yang bentuknya jasa seperti itu. Nah, jadi jangan teman-teman bayangkan proses industri itu hanya berbentuk barang A, barang B, tapi jasa yang diberikan itu juga termasuk ke dalam sebuah proses industri seperti itu. Secara harfiah atau secara luas itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang ada dalam dunia industri, yang mana di dalam proses itu sendiri mencakup beberapa elemen, antara lain pabrik atau tempat berkumpulnya antara manusia, teknologi atau mesin, dan material, energi, itu juga ada modal. Nah, dari kesemua elemen tersebut kita kelola secara bersama-sama untuk menghasilkan sebuah produk, gitu kan? Nah, dari semua unsur yang kita kelola tadi, itulah merupakan proses-proses industri yang kita lakukan. Nah, untuk menghasilkan produk yang efektif dan efisien, tentunya proses industri ini harus bisa kita kontrol dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Sehingga ketika turun ke masyarakat atau digunakan oleh masyarakat, barang tersebut tidak tidak cacat gitu atau tidak siap pakai. Untuk itu perlu kita pantau proses dari awal hingga akhirnya, seperti itu. Kita bedain konsep tadi antara apa itu barang dan apa itu jasa. Kedua-duanya itu sama-sama produk dari proses industri. Proses industri sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas pengolahan bahan dengan memanfaatkan peralatan sehingga menghasilkan produk yang lebih berharga daripada bahan awalnya, sehingga dapat berupa barang dan juga jasa. Oke, kita pisah antara barang dan jasa. Barang sendiri merupakan segala macam yang memiliki sifat fisik, kimia, dan juga batas periode penggunaannya. Otomatis di sini kita melihat dari batas penyimpanan, batas pakai, dan batas dari awal dia dihasilkan sampai akhirnya dia tidak bisa digunakan lagi meskipun dia masih barang yang istilahnya belum sempat dipasarkan seperti itu. Terbaliknya, kalau untuk jasa sendiri itu dia tidak ada sifat fisiknya. Dalam artian begini, contohnya begini ya, ketika seorang yang bekerja di industri rumah sakit, misalnya instansi rumah sakit, nah dia memberikan suatu pelayanan. Nah itu kan tidak ada bentuk fisiknya, meskipun yang menangani itu ada bentuk fisiknya, tetapi yang diberikan itu tidak ada bentuk fisik yang dapat dipegang, gitu kan ya. Di sini antara periode waktu antara produksi dan konsumsi itu dia tidak ada batas periodenya. Dalam arti begini, dia tidak ada namanya masa expire, tidak seperti produk, gitu. Dia seperti barang. Nah, kesulitan yang bisa kita lihat adalah ketika itu jasa ini akan sulit kita kontrol. Dalam artian begini, setiap satu orang dan orang yang lain yang memberikan jasa yang sama-sama, dalam artian kita ambil contoh dokter itu memberikan intervensi ke orang yang sama tapi beda dokternya, otomatis jasa yang akan diberikan bisa saja berbeda antara satu dokter dan dokter yang lain. Itu contoh simpelnya teman-teman. Jadi secara garis besar teman-teman sudah bisa menyimpulkan apa perbedaan barang dan apa perbedaan jasa meskipun mereka sama-sama hasil produk, gitu ya.
Tujuan dari proses produksi itu sebenarnya hanya garis besarnya ini, ada 4. Yang pertama adalah untuk menghasilkan produk atau jasa tadi saya sebutkan hasil produk dari proses produksi. Yang kedua untuk mengganti produk yang rusak atau kadaluarsa atau telah habis produknya gitu. Jadi proses industri ini dilakukan secara berkesinambungan untuk mencukupi ketika ada produk yang rusak, ketika ada produk yang kadaluarsa, dan ketika ada produk itu habis harus segera dibikin kembali, diproses kembali. Contoh, saat masa pandemi COVID ini, masker itu sangat beragam. Ada yang kita sebut saja masker scuba, ada masker yang dari buff, ada masker yang 3 lapis, 3 layer gitu ya. Nah, baru-baru ini regulasi kita menyebutkan bahwasanya scuba tidak efektif, lebih efektif yang ada 3 lapis gitu. Nah, saya bukan tidak percaya dengan regulasi teman-teman, tapi saya lebih saya lebih tidak percaya dengan birokrasi. Awalnya dibilang yang penting pakai masker, sekarang arah ke sini malah dibilang maskernya harus 3 lapis. Begini teman-teman, kalau kita pakai logika, intinya ketika kita pakai apapun sesuatu untuk melindungi tidak masuknya barang secara polusi dari luar masuk secara langsung ke tubuh, itu secara tidak langsung sudah menghambat, terlepas dari apa jenis yang kita gunakan, mau masker A, masker B, masker C. Nah, fokus kembali teman-teman, ini kalau masker 3 layer, 3 lapis itu kemarin itu sangat mahal harganya. Karena apa? Kebutuhan demand-nya tinggi sehingga orang berasumsi menggantinya dengan jenis scuba, jenis buff. Oke. Nah, karena dia langka, otomatis di sini itu stoknya dibatasi. Kembali ke proses produksi, otomatis di sini adalah pembuatan si maskernya itu dibatasi atau bisa saja ini di stop dahulu gitu ya. Sehingga keterbatasan dalam orang mau beli maskernya ini sulit seperti itu. Selanjutnya ada tentang pemenuhan permintaan pasar atau baik domestik maupun pasar internasional. Kita tahu sendirilah kalau barang-barang Indonesia juga banyak yang diekspor keluar sepertinya. Kita juga banyak impor barang-barang dari luar. Itu juga termasuk ke dalam proses produksi ya, termasuk tujuan dari proses produksi. Next. Yang terakhir adalah mempertahankan keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Di sini artinya begini, ketika perusahaan itu dia hanya membuat satu proses, satu kali barang itu dan tidak diproses lagi, otomatis ada beberapa elemen di dalamnya akan mati. Ya, bisa pekerjanya tidak mendapat upah, bisa saja barangnya tidak digunakan secara berkesinambungan sehingga kadaluarsa seperti itu. Maka mempertahankan keberlangsungan hidup suatu perusahaan merupakan tujuan dari proses produksi. Jenis-jenis proses produksi ini tadi teman-teman baca sendiri. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah produksi jangka pendek, yang mana kegiatan secara cepat berlangsung menghasilkan produk. Ini bisa kita sebut sebagai proses yang instan. Bisa kalau contohnya seperti pedagang kaki lima, teman-teman bisa tahu ya, seperti penjual gorengan segala macam. Nah, itu dia juga proses produksi teman-teman, tapi dalam jangka yang pendek. Yang bikinnya hari itu, habisnya hari itu. Untuk besok bikinnya besok, habisnya besok, seperti itu. Yang kedua, ada proses jangka panjang, yang mana kegiatan produksinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kadang bisa dengan time waktu yang sebulan atau tahunan gitu. Untuk contohnya seperti kita proses menanam padi, pembenihan, pemupukan, sampai dia dipanen dan menjadi beras. Seperti itu ya, itu prosesnya lama, berbeda dengan yang produksi jangka pendek yang instan, seperti itu. Ada yang kita sebut produksi terus-menerus, yang mana kegiatannya itu harus berlangsung terus-menerus, memproses bahan yang awalnya tidak berguna, itu bahan baku yang belum ada nilai, menjadi produk yang bernilai, seperti itu. Contohnya, ini kita bisa baca sendiri, ada pabrik gula, pabrik kertas, pabrik karet, gitu kan ya, yang dari awalnya dia tidak berharga ketika dijual dan diproses menjadi barang yang berharga, seperti itu. Nah, ada juga produksi berselingan. Artinya di sini adalah mengolah bahan mentah dengan menggabungkan menjadi produk jadi. Misalnya, proses pembuatan sepeda motor yang dibikin awalnya adalah rangkanya. Setelah bikin rangkanya, bikin mesinnya. Setelah itu dikombine jadi satu. Nah, yang dijual adalah sepeda motor gitu. Jadi tidak dibikin dalam satu rangkaian, tapi kita proses dulu satu persatu. Kita bikin dulu rangka, bikin mesin, bikin A, bikin B, kita combine seperti itu. Itu yang disebut sebagai produksi berselingan.
Teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa seorang K3 perlu nih paham tentang proses produksi, gitu kan ya? Di sini saya telah bagi menjadi empat penjelasan. Yang pertama, kenapa K3 itu harus paham proses industri? Pertama, karena dia harus menjaga atau mengawasi suatu alur proses dari hulu ke hilir secara kompleks. Jadi teman-teman, kalau nanti turun ke lapangan, itu tidak bisa langsung teman-teman tahu secara instan atau tahu hanya bagian tengahnya proses produksi atau hanya tahu awal, nggak tahu dari akhir. Nah, tidak bisa teman-teman. Teman-teman harus menjadi seseorang yang pemahamannya itu secara kompleks dari hulu dan hilir, gitu. Oke? Yang kedua, untuk memastikan proses yang berlangsung dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Artinya di sini yang kalian jaga itu adalah mulai dari pekerjanya, mesinnya, hingga dengan sumber dayanya. Jangan sampai mesinnya itu bermasalah, orangnya itu bermasalah, dan sumber dayanya itu yang bermasalah. Sumber daya maksudnya ini bahan bakunya teman-teman. Oke? Nah, ketiga elemen dasar ini perlu teman kontrol terus-menerus secara berkesinambungan. Yang ketiga, yaitu untuk mampu mengukur penggunaan sumber daya agar tidak terbuang sia-sia. Gini, kita tahu kalau misalnya industri itu pasti yang dikejar adalah profit atau keuntungan. Nah, untuk itu mereka akan sekecil mungkin menghitung nilai kerugian yang akan dihasilkan atau yang akan dibuang dari satu alur proses produksi. Jangan sampai mereka buang terlalu banyak sehingga mengakibatkan kerugian. Oke, seperti itu. Yang keempat itu adalah untuk menjaga agar segala macam kegiatan tidak berbahaya bagi pekerjanya, tempat kerjanya, dan produk yang dihasilkan. Nah, nanti kalau untuk lebih lanjutnya, ini mungkin akan dibahas di proses safety ya teman-teman. Nah, proses industri itu hanya mengajarkan tentang bagaimana proses industri itu ada di tempat kerja. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, teman-teman akan diajarkan proses industri di migas, pertambangan, di manufaktur, dan beberapa industri lainnya. Oke? Dari empat ini, semoga teman-teman bisa paham apa sih tugas dan fungsi K3 di proses industri. Next. Saya sudah bilang tadi ada hubungan antara proses industri dengan proses safety, yang mana kalau fokus utama proses industri itu adalah untuk menghasilkan produk yang siap guna, yang mana kita harus menjaga alur dari hulu ke hilir ini harus terus berlangsung secara berkesinambungan. Sementara kalau proses safety-nya itu adalah untuk melihat bagaimana material yang sedang kita proses itu dapat kita kontrol. Bisa kita kontrolnya dari prinsip desainnya, bisa dari pengoperasian alat manusia dan mesinnya, bisa juga dengan cara inspeksi apakah ada kecelakaan kerjanya atau ada penyakit akibat kerja gitu kan, dan upaya maintenance gitu. Nah, ada perbedaan yang signifikan ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa menemukan secara garis besar perbedaan dua item ini gitu. Jangan sampai bingung karena proses industri ini tidak menitik beratkan kepada keselamatan si pekerjanya. Bukan berarti tidak memperhatikan, tapi tidak menitik beratkan ke situ karena fokusnya adalah untuk memperhatikan alur dari awal proses produksi yang dari awal bahan baku tidak berguna menjadi bahan baku yang siap pakai di masyarakat. Itu fungsi utama dari proses industri. Nah, untuk melihat safety-nya, kita pakai metode lain, yaitu mata kuliah proses safety, yang melihat bagaimana barang tersebut bisa aman digunakan, pekerja yang bekerja situ bisa aman, bisa selamat, tidak menimbulkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Oke. Tidak perlu terlalu panjang teman-teman. Saya harap dari video yang sangat singkat ini teman-teman bisa menanggapi secara lebih dalam. Kalau bisa nanti saya akan bagikan materi-materinya. Semoga teman-teman bisa memahami, semua teman-teman bisa mengertilah apa yang sudah saya sampaikan. Kalau memang tidak paham bisa langsung tanya ke saya biar lebih jelas seperti apa. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.